Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Beben Ahmad Ben Bella karena sudah mengizinkan karyanya untuk dibacakan di sini di Fakta Sejarah. Tentunya makasih juga buat teman-teman yang sudah sejauh ini menyimak kisah ini di sini. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatil lahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Petaka tambang emas berdarah. Di dalam pondok, kami duduk melingkar, tak sabar ingin tahu apa yang telah terjadi. Setelah menghabiskan 2 piring nasi dengan rakus, Mang Atak mulai bercerita. Jadi begini, setelah kematian Madan, ayahnya si Hamid, Ramadan, aku langsung pergi meninggalkan kampung halaman. Tak sanggup aku melihat liang lahatnya. Terasa perih di hati mengetahui kawan serantang seruntuk pergi begitu cepat. Mang Atak menghentikan kalimatnya, menatap kosong ke arah dinding terpal. Bibirnya bergetar dan matanya berkaca-kaca. Mang Atak lalu menatap ke arahku, seolah ada penyesalan yang mendalam. Aku memalingkan wajah karena tidak sanggup menatap matanya. Entahlah, tiba-tiba aku merasa terluka mengingat almarhum Abah. Aku merantau ke Putus Ibau. Kerja apa saja di sana? Lanjut Mang Atak. Aku kerja apa saja demi menyambung hidup. Jadi buruh sawit, sopir truk, buruh bangunan, apa saja asal bisa makan. Hingga 2 minggu yang lalu, ada seorang pria menghampiri saat aku memecah batu. Seorang penerjemah untuk orang Tiongkok. Entah tahu dari mana kalau aku berasal dari Barito. Aku tidak peduli. Yang jelas, aku terima tawaran mereka. Apa tawaran mereka? Tanya Kapten tidak sabar. Tidak langsung menjawab. Mang Atak justru menyalakan sebatang rokok milik Mas Sugeng dan menyeruput kopi dingin di depannya. Aku jadi pemandu mereka untuk menjelajahi Barito. Mereka melakukan survei, mengambil sampel bebatuan untuk membuka perusahaan tambang emas di sini. Namun yang tak kusangka, kita malah berjumpa di sini di Busang, tanah yang jadi skandal emas terbesar di dunia tahun 90-an. Mang Atak tersenyum, menikmati tiap hisapan rokoknya. Aku merasa kalau Mang Atak ini sedikit aneh. Kau tahu Anang, seacak apapun, tidak ada yang kebetulan. Sepertinya Tuhan punya rencana lain untuk kita. Bukan begitu Kapten Anang? Mang Atak terkekeh menatap Kapten dan wajahku secara bergantian. Hei Atak, jangan banyak bacot. Apa yang terjadi di seberang sana? Kenapa ada suara tembakan? Bentak Mang Soleh penuh emosi. Matanya melotot dan tinjunya terkepal. Kenapa Soleh? Kau takut? Kau takut sumpah itu jadi kenyataan? Tak sanggup menahan emosi, Mang Soleh menerjang Mang Atak di tempat duduknya. Kami semua kaget. Mang Soleh tiba-tiba tidak lagi saleh. Pukulan demi pukulan mendarat di wajah Mang Atak yang lemah dan tak berdaya. Darah segar mengalir di pelipis hidung dan bibir Mang Atak. Sekuat tenaga kami memisahkan 2 orang itu. Mang Soleh meronta-ronta bagai orang kerasukan. Perlu orang berlima untuk menahan tubuhnya agar berhenti mengamuk. Wajahnya bengis, nafasnya memburu. Jantungku rasanya melorot ketika menatap matanya yang sadis, menyala-nyala tanpa ampun. Aku mulai curiga ada yang tak beres. Tiba-tiba saja Mang Soleh jadi beringas. Sedangkan Mang Atak, meski wajahnya penuh luka, tapi masih bisa tersenyum. Tenang saja Soleh, aku tidak akan membantu Tuhan menggenapkan takdir. Tapi ada makhluk lain, makhluk yang dulu kukira hanya ada dalam dongeng. Sambil menyeka luka di bibir, Mang Atak kembali tersenyum. Kali ini Kapten Anang yang hendak menghajar Mang Atak. Namun langkahnya keburu terhenti ketika terdengar suara desisan dari luar pondok.
Seketika kami semua berdiri dengan perasaan cemas, saling lirik. Kami tidak ada yang berani bergerak, hanya mematung tanpa suara. Suara desisan terus berpindah, terdengar seperti mengelilingi pondok. Shhh. Semakin lama, suara desisan semakin kencang dan menciutkan nyali. Lantai tempat kami berpijak mulai bergemeretak ketika suara desisan perlahan berpindah ke kolong pondok. Samar-samar diterpa cahaya stroking melalui celah lantai, kulihat ada makhluk yang menggeliat di bawah kami. Hitam pekat dengan sisik sebesar piring. Belum pernah kulihat makhluk dengan sisik sebesar ini. Kurasakan jantungku berdegup dengan kencang. Bulu-bulu halus di lengan dan tengkukku merinding. Tiba-tiba saja aku dicekam ketakutan. Inilah Tambun, monster sungai. Monster yang menenggelamkan kapal Onras Belanda di Muara Tawa, ucap Mang Atak pelan. Kami semua terkejut begitu mendengar Tambun, namun tak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang menyangka makhluk yang kerap digunakan untuk menakuti anak kecil kala mandi di sungai kini benar-benar nyata. Perlahan, Kapten Anang mengarahkan pistol ke lantai. Butir-butir peluh mulai menetes dari dahi hingga wajahnya. Hati-hati, kami juga memegang parang dan tombak masing-masing. Buak! Tiba-tiba lantai hancur diterjang sesuatu. Beberapa orang terlempar ke kiri dan ke kanan. Kurasakan tubuhku melayang lalu hempas ke tanah. Terasa sakit, tubuhku tidak bisa bergerak. Hitungan detik, pondok telah porak-poranda dihantam amukan Tambun yang ganas. Api mulai menyala akibat lampu strongking yang jatuh. Dengan cepat pondok sudah terbakar hebat. Di tengah api yang membara, Lai menjerit menjemput kematian. Makhluk itu mengoyak-oyak tubuh Lai di tengah jilatan api. Ayo bangun. Kurasakan pegangan tangan Kapten menyeret tubuhku yang mati rasa. Tergopos kuat tenaga aku bangkit dan berlari. Tak ada lagi rasa sakit. Hasrat bertahan hidup membuat adrenalin terpacu. Sangat kencang. Kami berlari ke tepi sungai menuju klotok. Baru saja tiba di tepi sungai, hasrat kami untuk tetap hidup seketika sirna. 2 buah klotok telah terbakar. Api menyala-nyala dengan hebat. Satu-satunya kesempatan kami untuk selamat telah hilang. Kami lemas tak berdaya, putus asa dan kehilangan harapan. Atak bangsat! Kapten menjerit sejadinya. Air matanya mengalir dan tubuhnya gemetar hebat. Di tengah sungai, lampu sebuah klotok bergerak menjauh. Rupanya Mang Atak telah kabur bersama Mang Muksin dan Mursid. Mereka sengaja meninggalkan kami untuk menjadi mangsa Tambun. Kapten Anang menembakkan pistol ke arah klotok, namun sia-sia. Entah terlempar dari mana, tiba-tiba bagian atas tubuh Lai terjatuh di hadapan kami. Kami semua bergidik ngeri. Tubuh Lai berantakan penuh darah. Astagfirullahaladzim. Mas Sugeng mengucapkan istighfar sangat kencang. Belum hilang ketakutan kami, tiba-tiba Dayat buka suara. Kapten, lihat itu, ucap Dayat ketakutan. Kami semua menatap ke arah sorotan headlamp Dayat. Di tengah sungai, air terlihat mulai berputar membentuk pusaran air. Semakin lama, pusaran air semakin besar dan membentuk gelombang yang mengerikan. Kapten Anang memberi kode. Kami melangkah mundur perlahan. Pistol terus ia arahkan ke pusaran air. Kami semua menahan nafas dengan rasa cemas. Tubuhku menggigil. Entah karena udara dingin atau rasa takut yang datang tiba-tiba. Piu! Tiba-tiba mulut besar menganga dengan gigi tajam muncul dari sungai. Kembali terdengar jerit kematian. Entah siapa yang jadi korban. Tanpa menunggu perintah Kapten, kami berlari kencang ke dalam hutan. Kami terbirit menyelamatkan diri masing-masing, hanya mengandalkan cahaya senter yang minim. Di belakang, teriak kesakitan silih berganti menggema, bersahutan dengan suara gaduh binatang yang ketakutan. Satu persatu, rekan kerjaku diseret ke dalam sungai. Entah sudah berapa lama kami berlari menerobos belantara yang lebat ini. Di langit,
Cahaya masih gelap tertutup rimbun pohon yang tinggi menjulang. Suasana di sekitar sangat gelap. Tidak ada apapun yang terlihat kecuali cahaya senter dan headlamp yang semakin redup. Aku melirik ke kiri dan kanan. Batang-batang pohon besar bagai makhluk raksasa yang mengawasi langkah kami. Kini hanya tersisa kami berlima. Aku, Kapten Anang, Mang Soleh, Dayat, dan Mas Sugeng. Tubuh kami semakin lelah dan langkah kaki terasa semakin berat. Berhenti, kita istirahat sebentar. Makhluk itu sepertinya tidak mengikuti, kata Kapten Anang dengan nafas ngos-ngosan. Kapten Anang langsung duduk bersandar pada sebuah pohon besar. Peluh keringatnya bercucuran dengan suara nafas yang kentara di tengah kesunyian. Kami lalu beristirahat untuk mengumpulkan sisa-sisa tenaga. Tidak ada yang tahu kami sekarang ada di mana. Yang jelas, kami sudah berada jauh di dalam hutan, berharap makhluk itu tidak mengejar. Mang Soleh kemudian berdiri. Dengan sebilah mandau, ia memotong akar pohon yang menggantung hingga airnya keluar. Segera saja kami berdiri untuk meminum air dari akar gantung itu bergantian. Mang Soleh memotong beberapa akar lagi hingga tenggorokan kami benar-benar basah. Tubuh kembali terasa segar ketika air mengalir ke dalam tubuh, tetes demi tetes. Kita istirahat di sini sambil menunggu terang, ucap Kapten sembari menyeka air di bibirnya. Yang penting jangan tertidur. Kita hanya perlu memulihkan tenaga. Bisa saja monster itu tengah mengintai entah di mana, sahut Mang Soleh. Tanpa banyak bicara, kami semua duduk bersandar di sebuah batang pohon besar. Bau khas daun-daun busuk di dasar hutan segera menyeruak. Kami semua terdiam, menyadari bahwa kami baru saja lolos dari maut. Lai, Ali, dan Nurdin telah meregang nyawa diseret monster sungai, sedangkan Mang Muksin dan Mursyid telah kabur bersama Mang Atak. Entah apa yang mereka rencanakan. Yang pasti, kami telah dijadikan umpan agar mereka bisa melarikan diri. Di samping, Mas Sugeng mulai menangis. Matanya berkaca-kaca sambil menggigit bibir. Di tengah kegelapan, pundaknya berguncang karena menahan isak. Karma. Ini karma. Ini pasti kutukan. Kutukan atas dosa kita. Entah karena menyesal atau takut, Mas Sugeng mulai bicara ngelantur. Sugeng, diam, jangan ngelantur, bentak Mang Soleh. Aku tidak melantur. Apakah kau tidak sadar? Kutukan itu semakin nyata. Kita sudah kena sumpah. Meninggi, nada suara Mas Sugeng penuh emosi. Tak dihiraukan air mata yang mengalir di celah hidung. Bangkit berdiri, Mas Sugeng sudah siap bertaruh nyawa menghadapi Mang Soleh. Bodoh, hardik Kapten Anang. Bukan waktu yang tepat memikirkan dosa. Sekarang yang penting adalah bagaimana caranya kita selamat. Terdiam, dua orang ini seketika tersadar, lalu kembali duduk menahan amarah. Aku dan Dayat hanya bisa saling pandang. Sepertinya hanya aku dan Dayat yang belum paham apa yang sesungguhnya terjadi. Beberapa menit berlalu, kembali terdiam tanpa suara. Keadaan sekitar masih gelap dan kabut tipis mulai naik. Tubuhku yang tadi panas karena berlari perlahan mulai menggigil. Suara-suara serangga dan hewan malam terus menggema di antara cabang-cabang pohon dan dedaunan. Karena kelelahan, kesadaranku mulai menghilang. Perasaan lelah dan mengantuk jadi satu. Namun rasa takut membuatku memaksakan diri untuk tetap terjaga. Kukira Tambun itu hanyalah makhluk dalam dongeng. Suara Mang Soleh tiba-tiba memecah kesunyian. Masih bersandar, Mang Soleh beberapa kali memukul headlampnya yang semakin redup. Dahulu, almarhumah nenekku sering bercerita kalau Tambun kerap menyerang para pencari ikan atau kapal-kapal dagang yang berlayar di Sungai Barito. Bahkan, kapal perang Onras Belanda tenggelam di perairan Barito Utara akibat serangan Tambun. Bangkai kapal itu masih ada sampai sekarang dan sering terlihat saat sungai sedang surut. Lanjut Mang Soleh sambil membetulkan posisi headlamp di kepalanya. Sewaktu masih kecil, aku sangat percaya kalau Tambun memang benar ada di Sungai Barito. Tidak ada yang tahu persis seperti apa bentuknya. Ada yang mengatakan seperti ular raksasa. Ada juga yang bilang berupa naga dengan tanduk dan sisik emas. Bahkan ada yang bilang
Tambun adalah hantu banyu yang kerap membuat orang mati tenggelam di sungai. Beberapa hari yang lalu, dongeng yang disampaikan almarhumah nenek tentang Tambun hanya kuanggap sebagai isapan jempol. Tidak lain dan tidak bukan, hanya untuk menakuti anak-anak yang suka lupa diri saat mandi di sungai. Namun sekarang, aku harus berpikir ulang. Satu persatu kawan kita tewas diseret sesuatu dari dalam sungai. Kami kembali terdiam, menyadari belum sepenuhnya lepas dari maut. Mungkin saja makhluk itu tidak lagi mengejar, tapi sekarang kami tengah tersesat di hutan belantara, lepas dari maut hanya untuk menuju maut lainnya. Bisa jadi orang-orang Tiongkok itu berniat memburu Tambun. Kudengar mereka sangat suka memakan daging hewan langka, timbal Kapten Anang di depan duduknya. Bisa jadi, tidak mungkin hewan itu keluar dari persembunyiannya kalau tidak diganggu. Yang jadi perkara, hewan itu adalah pemburu. Kalimat terakhir Mang Soleh membuatku kaget. Kantukku hilang seketika, berganti rasa was-was tak karuan. Pemburu? Tanyaku tak percaya. Mang Soleh mengangguk pelan. Bulu kuduku merinding seketika. Tak hanya aku, yang lain juga sepertinya dicekam ketakutan yang sama. Dalam hikayat Pedatuan, orang-orang Banjar mencatat kalau Tambun adalah hewan ganas penguasa sungai. Mereka berburu hingga ke darat, tak mengenal takut apapun. Lanjut Mang Soleh. Dalam senandung orang-orang Dayak, Tambun diceritakan sangat menguasai hutan, bisa menjelma jadi pohon, mengintai dalam gelap, menyergap apapun yang dihadapannya. Panik seketika aku dan Dayat bangkit dari duduk. Bisa saja pohon tempat kami bersandar adalah jelmaan Tambun. Tak perlu khawatir, Tambun tak benar-benar menjelma jadi pohon, hanya kiasan orang-orang dulu. Yang jelas, hewan itu benar-benar nyata. Aku dan Dayat sedikit lega mendengar penjelasan Mang Soleh. Walau rasa was-was masih menghantui, aku kembali duduk ke tempat semula. Sedangkan Dayat malah melangkah menjauh. Mau kemana? Tanya Kapten. Buang air kecil, Cap, jawab Dayat. Namun Dayat tiba-tiba diam tak bergerak. Ia terlihat ragu melangkah, lalu mundur hati-hati. Kami yang ada di belakangnya seketika waspada, kemudian berdiri dengan sangat perlahan. Beberapa meter di depan Dayat, sepasang mata tampak menyala-nyala, memantulkan cahaya senter kami. Hewan buas itu mengeluarkan suara penuh amarah, merangkak perlahan selangkah demi selangkah. Makhluk ganas itu memamerkan gigi dan taringnya yang tajam. Suara hewan itu benar-benar menciutkan nyali. Jantungku lagi-lagi berdegup kencang. Telapak tanganku mulai basah karena keringat. Kutarik nafas sangat pelan hingga dadaku terasa sesak. Aku juga turut mundur perlahan, tanpa lepas sedikit pun mengawasi gerakan hewan buas itu. Diterpa sorot cahaya senter, samar-samar terlihat corak tubuhnya berubah bintik besar keemasan dengan garis hitam. Hewan itu mulai merunduk, bertopang pada 4 kaki. Cakar-cakarnya yang tajam telah mengembang bagai belati. Macan dahlan, ucap Kapten tertahan. Duar! Pistol Kapten kembali menyala, menggema di hutan yang sunyi. Burung-burung berhamburan dan kumpulan monyet segera melompat dari pohon ke pohon karena ketakutan. Pucuk-pucuk dahan bergoyang dan daun-daun luruh ke tanah. Hutan yang tadinya senyap mendadak riuh. Teriakan hewan yang berisik terasa menyakitkan telinga. Di depan kami, macan itu terjengkal beberapa meter ke belakang, penuh darah. Makhluk itu merintih kesakitan menanti ajal. Kami sedikit lega. Sekali lagi nyawa kami selamat. Kapten melangkah pasti, sambil terus mengarahkan moncong pistol ke macan yang sudah tak berdaya. Begitu telah dekat, Kapten sekali lagi menarik pelatuk, memastikan hewan itu benar-benar mati. Ada rasa kasihan saat kulihat makhluk itu merintih-rintih bermandikan darah. Makhluk itu mengerang lemah, seolah memohon ampun. Kulirik air matanya mengalir pelan. Kapten tak peduli. Pistol itu arahkan ke kepala macan yang tergolek lemah. Aku menutup telinga, tidak tahan mendengar suara letusan. Ceklek. Pistol Kapten tak mau menyala. Ceklek, ceklek.
Dipaksa berkali-kali pistol tetap tidak meletus. Gusar, Kapten segera memeriksa wadah peluru yang berputar. Kosong. Kapten memakis jadinya. Persediaan peluru tinggal di pondok kami yang telah jadi arang. Entah kenapa aku sedikit lega mengetahui hewan itu masih ada harapan hidup. Namun kelegaanku lenyap seketika saat kembali terdengar geraman macan dahan yang marah. Kami kembali cemas karena suara itu jelas bukan berasal dari macan yang ada di depan. Suara itu ada di suatu titik di belukar di sekeliling kami. Waspada, kami kembali mundur setapak demi setapak. Senter kami arahkan ke kiri dan kanan, menyusuri tiap semak dan pohon. Kosong. Tidak ada apapun yang terlihat kecuali suara geraman yang sepertinya semakin mendekat. Krek. Terdengar suara ranting patah, membuat kami semakin khawatir tidak karuan. Tubuhku kembali berkeringat dan nafasku memburu. Langkahku terasa berat dan kakiku seakan tak mampu lagi menopang tubuhku. Aku sadar, makhluk itu tengah mengincar kami dan bersembunyi di balik rimbun belukar, tertutup malam yang sangat pekat. Di depan, macan yang terluka terus merintih seolah meminta bantuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Sugeng tak henti mengucapkan takbir, sedangkan Dayat terus melantunkan surah-surah pendek, seakan yang kami hadapi adalah hantu dan bukan binatang buas. Lari! Kapten berteriak kencang, lalu lari tak tentu arah. Tubuhnya melesat cepat menembus semak berduri di susul yang lain. Tanpa pikir panjang, aku segera menyusul tanpa sadar apa yang terjadi. Dalam pikiranku saat itu adalah yang penting bagaimana bisa selamat. Di belakang, suara geraman terus mendekat, sangat cepat. Suara geraman itu seakan siap menerkam kapan saja. Bisa saja itu pasangan macan tadi. Semak belukar bergoyang-goyang dan suara binatang kembali ribut. Di depan, cahaya senter tiba-tiba menghilang dan berganti teriakan yang sangat kencang. Suara jeritan terdengar sangat menyakitkan lalu menghilang. Begitu saja. Aku mulai ragu melangkah, namun tak ada pilihan. Aku terus berlari karena suara geraman yang mengejar tak juga berhenti. Entah apa yang terjadi di depan, namun aku tak berhenti berlari. Di depan terlihat 3 orang berdiri dengan raut wajah ragu menatap ke arahku. Hanya ada Kapten Anang, Dayat, dan Mang Soleh. Entah di mana Mas Sugeng, mungkin teriakan tadi adalah suaranya. Aku terus mendekat hingga terdengar sayup-sayup suara deras arus air. Sungai? Batinku, namun di mana? Rupanya mereka berdiri di bibir tebing, tak tahu berapa meter tingginya. Yang jelas, di bawah tebing itu adalah sungai yang mengalir deras. Bisa saja Mas Sugeng sudah terjatuh. Semakin dekat, deras arus sungai semakin terdengar kencang. Suara geraman yang mengejarku tak juga berhenti. Namun tak terdengar suara langkah kakinya. Sepertinya ia berhenti mengejar, namun tetap mengancam. Bisa juga siap menerkam. 3 orang di depan terlihat tegang, sepertinya mengetahui kalau aku akan jadi korban. Aku langsung balik badan untuk memastikan keberadaan makhluk itu. Benar saja, macan dahan itu mengambil ancang-ancang siap menerkam. Hewan itu mulai merunduk, menghitung jarak untuk menerjang. Barisan gigi tajam dan taring panjang terlihat jelas, siap merobek leherku kapan saja. Belum lagi cakar-cakarnya yang tajam, siap merobek perut dan kulitku. Tak mau gegabah, aku mundur perlahan. Selangkah demi selangkah, aku mengatur nafas agar tidak bertambah panik. Macan itu semakin mendekat, bergerak ke kiri dan ke kanan, mencari celah untuk menerkam. Di belakang, deru nafas 3 orang terdengar sangat kencang. Jelas sekali kalau mereka juga ketakutan, namun tidak tahu harus berbuat apa. Celaka, kami benar-benar berada di posisi yang sulit. Di belakang ada jurang yang sangat dalam. Bisa saja sungai yang mengalir dipenuhi batu tajam. Di depan ada hewan ganas yang merupakan predator puncak di hutan Kalimantan. Cap, gimana Kapten? Tanya Dayat ketakutan. Bismillah saja, kita melompat ke sungai, sahut Kapten cepat. Tanpa pikir panjang, Kapten langsung melompat ke dalam jurang sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar, pekik Kapten sangat kencang, lalu menghilang tertutup suara deras sungai. Tak lama, Mang Soleh menyusul
sambil memekikan takbir dan tertinggal aku dan Dayat. Rupanya, ulah Kapten justru memancing macan itu semakin marah. Macan itu melompat, tubuhnya melayang di udara. Terlihat jelas, giginya yang tajam mengarah ke leherku. Aku terdiam beberapa saat, hingga tersadar ada tangan yang menarik tanganku sangat kencang. Macan itu mendarat di tanah kosong, sedangkan Dayat telah menyeret tubuhku untuk melompat ke arah jurang. Aku hanya memejamkan mata, tidak sadar apa yang terjadi. Hembusan angin terasa sangat kencang memukul pipiku. Tubuhku lemas tanpa tenaga. Aku benar-benar pasrah menunggu kematian. Kakiku terasa kosong karena tidak menapak tanah. Bersama Dayat, aku melayang di udara. Tubuh kami meluncur deras ke dasar jurang yang tidak terlihat. Hanya terdengar suara arus sungai yang deras. Semakin tersadar, semakin terasa kalau kami belum juga menyentuh dasar jurang. Entah berapa meter dalamnya. Tiap detik terasa sangat lama. Bayangan kematian kembali menghantui. Jarakku dengan maut hanyalah sejengkal. Tanpa terasa air mataku mengalir, teringat anak dan istri. Mungkin aku tak akan pernah lagi berjumpa dengan mereka. Piu. Tiba-tiba saja tubuhku sudah berada dalam air, berputar-putar, diseret arus dalam. Aku gelagapan mencapai permukaan, namun tanganku sulit digerakkan. Sikut dan kakiku terasa sakit karena membentur batu tajam. Kepalaku terasa perih dan pelipisku mulai berdarah. Semakin bergerak, badanku semakin terasa remuk. Tubuhku terhempas ke sana kemari di dalam air, diseret arus yang membenturkan tubuhku ke batu-batu sungai yang tak terlihat. Tubuhku terus berguling di dalam air dan nafasku terasa semakin sesak. Sial, air telah masuk ke dalam paru-paru. Aku akan mati. Batinku, aku akan mati, aku akan mati, kataku dalam hati sambil terus menangis. Air terus menggulung tanpa ampun, bagai kain yang melilit. Gulungan air membuat tubuhku kaku tak bisa bergerak. Perlahan tubuhku mulai mati rasa. Tak lagi kurasakan rasa sakit saat batu-batu tajam menggores kulit dan meremukkan tulang. Darah mengalir deras bercampur dengan arus sungai yang liar. Aku pasrah tak berdaya ketika arus sungai menyeret tubuhku semakin dalam ke dasar sungai. Detak jantungku kini melemah. Padanganku semakin kabur dan dada terasa sesak akibat terlalu banyak menelan air. Bayang-bayang tangis putri mungilku silih berganti datang bersama jerit isak istri dan pandangan nanar ibuku. Tidak, aku tidak boleh mati sekarang. Aku harus hidup. Aku harus hidup apapun yang terjadi. Sekuat tenaga ku paksa menggerakkan seluruh tubuh yang mulai membeku. Ku hentak tangan dan kaki ke sana kemari demi menyambung hidup. Kelebatan wajah anak, istri dan ibu membuat keinginanku untuk hidup kembali pulih. Semakin lama tubuhku terasa semakin bebas bergerak. Bagai terbebas dari ikatan, ku gerakkan tangan dan kaki di dalam air agar tubuhku bisa segera muncul ke permukaan. Susah payah kepalaku berhasil muncul di permukaan. Gelagapan, ku hirup udara sebanyaknya ke dalam paru-paru. Semakin ku hirup, semakin besar keinginanku untuk tetap hidup. Aku tak jadi mati, batinku. Keadaan sekitar sangat gelap tanpa cahaya bulan dan bintang. Senterku entah hilang di mana. Adrenalinku terpacu untuk menyambung nyawa yang di ujung tanduk. Aku mencoba berenang ke pinggir, namun percuma. Arus ini terlalu deras. Tubuhku kembali dihajar ke sana kemari oleh arus yang sangat kuat. Air terus menerjang tanpa henti, membanting tubuhku ke dinding-dinding batu sungai yang tak terlihat karena gelap. Sret! Ujung batu yang tajam menggores punggungku bagai silet. Kurasakan perih hampir di seluruh tubuh karena kulit yang robek di mana-mana. Darah terus mengalir, bercampur dengan air sungai. Tidak juga selesai deritaku, badan mulai menggigil kedinginan. Aku menggigit bibir agar tak hilang kesadaran. Tidak ada manusia yang mampu bertahan dengan kondisi air sedingin ini. Dalam 5 menit, siapapun akan lumpuh tak berdaya. Di depan suara gemuruh air terus menderu tanpa henti. Semakin lama, suara gemuruh terdengar semakin jelas. Air terjun. Tidak salah, tubuhku diseret menuju air terjun. Panik, aku berusaha mencari pegangan. Tanganku gelagapan mencari apa saja yang bisa digenggam. Batu-batu sungai begitu licin karena berlapis lumut.
Terjangan gelombang yang bertubi-tubi membuat usahaku sia-sia. Terseret arus, tubuhku meluncur deras ke arah air terjun. Seketika kurasa badan kembali melayang di udara. Entah apa yang terjadi, karena saat terjatuh aku menutup mata. Yang kurasa hanyalah hantaman air di kepala mendorong tubuhku semakin cepat meluncur ke bawah. Piur. Badanku terhempas di dasar air terjun. Sakit menderas kujur tubuh akibat jatuh dari ketinggian. Muntah darah, aku hilang kesadaran. Bersambung. Akankah Hamid bisa selamat dari kejadian ini? Cari tahu di bagian berikutnya. Terima kasih Bang Ahmad Ben Bella. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.